Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Alam Buana. Saya Devia Maldini. Tugas saya di sini menjelaskan codingannya dan Devia mengoding. Nanti codingannya akan jadi seperti ini. Membuat from login HTML dengan pods di PHP. Pertama, kita ketik buka kurung tanda seru .stoipe nya kapital, lalu HTML tutup kurung. Kedua, buka kurung HTML, ketik lang, artinya lang ini language, artinya bahasa. Ketik sama dengan dalam tanda kutip 2 N. N ini berarti English, artinya bahasa Inggris. Ketik dir. Nah, dir ini untuk menentukan arah tulisannya. Dan dalam tanda kutip 2 LTR. LTR ini artinya left to right. Jadi tulisannya dari kiri ke kanan, lalu tutup kurung. Baris ketiga dalam kurung head. Baris keempat buka kurung meta. Chart set sama dengan dalam tanda kutip 2 UTF strip 8 tutup kurung. Baris kelima dalam kurung titli. Ketik from login admin buka kurung tanda seru titel tutup kurung agar terhubung dengan CSS-nya. Maka harus ada codingan seperti ini. Baris ketujuh buka kurung tanda seru head tutup kurung baris ke-8 dalam kurung body. Baris ke-9 buka kurung from class sama dengan dalam tanda kutip 2 box. Spasi action sama dengan dalam tanda kutip 2 login.html. Method sama dengan dalam tanda kutip 2 posts. Kenapa di sini posts? Karena menggunakan metode posts. Baris 10 dalam kurung H1 login buka kurung garis miring H1 tutup kurung. Baris 11 buka kurung input spasi tipe sama dengan dalam tanda kutip 2 teks. Spasi name tanda kutip 2 spasi placeholder sama dengan dalam tanda kutip 2 username. Tutup kurung agar lebih cepat, jadi di copy paste daya dan diubah tipenya dan namanya seperti ini. Baris ke-14 buka kurung garis miring from tutup kurung. Baris ke-15 buka kurung garis miring body tutup kurung. Terakhir buka kurung garis miring HTML tutup kurung. Jangan lupa namakan filenya dengan login.html. Setelah selesai open browser, maka tampilan akan seperti ini. Sekarang kita membuat codingan CSS untuk from login HTML. Tadi bentuknya seperti itu dan kita coba ketik ulang lagi. Nah, di sini di CSS ini kita bisa mengubah fontnya, backgroundnya, warna fontnya, terus bisa ke tengah atau ke kanan atau ke kiri posisinya, lalu transisinya juga bisa. Nah, seperti ini. Ada margin, padding, font family-nya kita pilih sans serif. Nah, untuk background-nya ini kita bisa menggunakan kata seperti white atau juga kode seperti hashtag yang ada di baris 5. Lalu kita pilih posisinya mau di mana. Kemudian CSS ini
membantu agar web HTML-nya lebih berwarna dan juga lebih memiliki banyak style. Sebelum membuat CSS ini, namakan filenya dengan style.css. Jika tidak ada CSS, maka tampilan HTML-nya tidak akan ada warnanya, seperti tadi yang sudah ditampilkan. Untuk mempersingkat waktu, kita copy paste saja yang sudah ada. Lalu kita teliti lagi untuk dicek dan diubah apa yang harus diubah dan apa yang harus ditambahkan. Jika di copy paste harus lebih diteliti lagi agar ketika kita melihat di browsernya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau tadi hanya sampai transisi, kemudian kalau baris ke-53 itu hanya sampai transisi, dan baris ke-54 kemudian ditambahkan dengan kursor. Kursornya itu pointer. Fungsi di enter itu sebenarnya tidak ngaruh dengan hasilnya, hanya saja untuk merapikan agar tidak dempet-dempet jika sudah teliti lagi. Untuk mengecek hasilnya, kita kembali ke login.html, kemudian open browser. Kita tunggu. Dan hasilnya seperti ini. Kita masukkan username, misalnya nama saya Devia. Passwordnya, lalu kita pencet login. Bukan Sam menyalakan Apache dan MySQL. Membuat koneksi PHP. Namakan filenya dengan koneksi PHP. Pertama, buka kurung tanda tanya PHP. Baris kedua, variabel server sama dengan dalam tanda kutip lokal host tutup dengan titik koma. Baris ketiga, variabel username sama dengan dalam tanda kutip koma. Baris keempat, variabel password sama dengan tanda kutip tutup titik koma. Baris kelima, variabel database sama dengan dalam tanda kutip db garis bawah tugas titik koma. Lalu baris ke-6 dikosongkan. Baris ke-7 MySQL garis bawah connect dalam kurung variabel server, variabel username, variabel password ordai dalam kurung titik koma. Baris ke-8 MySQL garis bawah select garis bawah db dalam kurung variabel database ordai titik koma. Tanda tanya tutup kurung. Ke browser lalu ketik localhost atau pemdas atau koneksi PHP. Pemdas itu nama foldernya. Muncul seperti ini. Ada kesalahan di baris keempat, alasannya karena username-nya kosong. Membuat session dalam file login PHP. Di sini sudah ada codingannya dan saya akan ketik ulang. Saya melihat codingannya sesuai dengan PDF yang Bu Kiki berikan. Untuk memulai bahasa pemrograman PHP diawali dengan buka kurung tanda tanya PHP.
Lalu baris kedua ketik session garis bawah start dalam kurung titik koma. Baris ketiga include dalam kutip 2 koneksi titik PHP. Maksudnya adalah koneksi titik PHP ini termasuk dalam login PHP. Lalu di baris kelima variabel username sama dengan variabel garis bawah post dalam kurung username. Baris ke-6, variabel password sama dengan MD5. MD5 ini berfungsi untuk enkripsi password. Baris ke-7, variabel query sama dengan MySQL, garis bawah query, dalam kurung select bintang. Bintang ini artinya semua. From database, admin, where, dimana username, dan password. Jadi pilih semua dari database, admin, dimana username, dan password. Baris ke-8 variabel check sama dengan MySQL garis bawah num garis bawah row dalam kurung variabel query titik koma. Baris ke-10 if dalam kurung variabel check buka kurung. Baris ke-11 variabel garis bawah session dalam kurung username sama dengan variabel username titik koma. Baris ke-12 tanda tanya tutup kurung. Baris ke-14 untuk baris baru. Baris ke-15 dalam kurung center untuk di tengah. Dan baris ke-16 buka kurung tanda tanya PHP. Lalu baris ke-17 tutup kurung else buka kurung. Baris ke-18 tanda tanya tutup kurung. Baris ke-19 buka kurung a href sama dengan dalam kutip 2 index.html. Login kembali. Baris ke-20 buka kurung tanda tanya PHP. Baris ke-21 echo MySQL baris bawah error dalam kurung titik koma. Baris ke-22 tutup kurung. Baris ke-24 tanda tanya tutup kurung. Dan di sini ada kekurangan ditambahkan di baris ke-16 untuk font size-nya 16 pixel. Halaman beranda. Setelah itu kita lihat hasilnya di localhost garis miring nama folder yaitu pemdas garis miring login titik php. Dan hasilnya ada kesalahan di baris ketiga. Kenapa? Karena baris ketiga adanya include yang termasuk dengan koneksi PHP. Koneksi PHP ini terhubung dengan database. Kemudian kita cari database dengan localhost garis miring php myadmin. Kemudian kita pilih database, masukkan daftar nama dengan db garis bawah tugas. Lalu kita buat dan ternyata sudah saya buat tadi, saya coba terlebih dahulu. Lalu isinya kosong karena memang belum ada isinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.